Ya, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Pak Maden. Kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Luki elek. Semuanya tenang, tidak ada yang bersuara. Semuanya tenang, tidak ada yang bersuara. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, sebelum kami melaksanakan aktivitas kami dalam proses belajar mengajar di sepanjang hari ini, kami akan mendasari dengan kebenaran firman-Mu. Bila dengan firman-Mu itu kami dituntun oleh Tuhan, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tetapi kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, siapkan Alkitabnya. Siapkan Alkitabnya. Renungan pada pagi ini saya ambil di dalam kitab Matius. Kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Saya ulangi sekali lagi ya. Matius pasal 7 ayat 24 sampai sudah tidak ada yang bersuara semuanya, kecuali Pak Sumadi. Tidak ada yang bicara. Aku nggak mau. Oke, saya akan bacakan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Coba semuanya tidak ada yang bersuara. Efta, matiin speakermu, Efta. Semua tidak ada yang bersuara kecuali Pak Jumadi. Yefta, Pak Yefta. Oke, saya lanjutkan ke ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya. Oke, hari-hari ini kita semua umat manusia ya, sedang dilanda apa? Ya, istilahnya Corona atau COVID-19 itu tidak hanya melanda orang-orang di luar, tetapi setiap orang ya tidak mempedulikan apapun kepercayaan agama ya. Jadi COVID ini melanda orang Islam, orang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan aliran kepercayaan yang lainnya. Ya. Jadi tidak istilahnya yang kena musibah ini bukan hanya orang-orang tertentu saja, tetapi setiap orang. Ya. Makanya di sini dikatakan, ya, ada dua perbedaan yang mendasar dalam bacaan kita. Ya. Sama-sama mendirikan rumah. Ya, ini ibarat dari iman kita. Sama-sama menjadi pendengar firman Tuhan. Ya. Tetapi ada satu perbedaan, ya. Yang satu setelah mendengarkan firman Tuhan, yang satu melaksanakan firman Tuhan itu dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Dan yang lainnya, dia juga mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak melakukan. Ya. Makanya di sini kedua-duanya juga mengalami nasib yang sama. Kena hujan badai, kena banjir. Ya, baik orang yang mendengar,
baik orang yang mendengar dan melakukan maupun orang yang mendengar tetapi tidak melakukan, sama-sama kena badai. Ya, kalau kalian teliti di ayat 25 dan juga ayat 27 dikatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Demikian juga di ayat yang ke-27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu. Ya. Jadi ada ada perbedaan yang mencolok. Ya. Antara orang yang melakukan firman Tuhan dengan orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Ya. Orang yang melakukan firman Tuhan, Tuhan Yesus mengibaratkan mendirikan rumah di atas batu. Sedangkan orang yang mendengar tapi tidak melakukan, Tuhan Yesus mengumpamakan mendirikan rumah di atas pasir. Pada saat kedua-duanya menghadapi badai, pencobaan, tantangan, bahkan penderitaan, ya, dampaknya sangat luar biasa. Orang yang mendengarkan dan melakukan ibarat mendirikan di rumahnya di atas batu, pada saat menghadapi badai, menghadapi tantangan, rintangan, bahkan pencobaan, imannya tetap kokoh. Sedangkan orang yang mendirikan rumah atau orang yang mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan diibaratkan di atas pasir dan robohlah rumah itu ketika menghadapi tantangan pencobaan. Makanya ada anak-anakku sekalian, di sini ada satu terapan praktis. Kita bukan hanya menjadi pendengar, yang lebih penting bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan. Ada banyak ajaran firman Tuhan, misalnya, ya, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Itu firman Tuhan ada, ya. Yang jadi masalah, ini salah satu contoh saja. Apakah anak-anak sudah menghormati orang tua? Di sini dalam konteksnya bukan hanya orang tua secara lahiriah, tetapi orang yang lebih tua harus kita hormati. Termasuk orang tua kalian di sekolah, yaitu bapak dan ibu guru. Itu juga harus menghormati. Menghormati bukan hanya siap gerak, tetapi bagaimana kita bisa mentaati setiap perintah atau aturan-aturan di sekolah. Ya. Itu artinya menghormati. Ya. Makanya dalam hal-hal yang sederhana itu saja kita belajar. Bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Melakukan ajaran. Melakukan setiap aturan-aturan yang diberikan oleh orang tua kita, guru kita. Ya. Makanya anak-anak kita belajar mengoreksi diri sekarang. Ya, kita belajar taat pada firman Tuhan. Sehingga hidup kita senantiasa dipimpin, dikuasai oleh firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan. Tidak ada yang bersuara, tetap tenang, sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Sikap yang baik. Oke, mari kita berdoa. Bapa surga, firman-Mu pada saat mengingatkan kami, agar kami mentaati firman Tuhan, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu, hidup kami menjadi berkat. Kami menyerahkan aktivitas kami secara khusus dalam proses belajar mengajar di hari ini, walaupun melalui daring, biarlah melalui proses belajar mengajar ini, kami dapat bertumbuh, kami dapat menjadi anak yang lebih berhikmat,
sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di waktu selanjutnya Kak, saya serahkan kepada Pak Dhani. Amin.